hati yang bersih. Bapak Ibu, mengenai hati yang bersih, kita akan melihat satu sosok tokoh Alkitab namanya Paulus. Paulus ini pelayanannya luar biasa. Kenapa ya Paulus ini bisa punya pengaruh yang luar biasa? Bahkan Tuhan itu pakai surat-surat yang dibuat oleh Paulus itu dikanonkan menjadi Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Orang ini luar biasa. Saudara, pertanyaannya kenapa kok Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa? Kita bisa belajar dari banyak faktor, banyak aspek dalam kehidupannya. Tapi ada satu yang saya ingin kita soroti bersama. Coba kita baca sama-sama Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan siapa saudara? Allah dan manusia. Jadi ternyata salah satu rahasia mengapa kehidupan Paulus itu begitu luar biasa, ternyata ia itu senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni. Bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Apa itu hati nurani? Saudara, manusia itu terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa itu ada 3 bagian, pikiran, perasaan, dan kehendak. Atau pikiran, emosi, dan keinginan atau kehendak. Itu 3 bagian dari jiwa kita. Di dalam roh itu sebenarnya juga ada 3 bagian. Yang pertama adalah hati nurani, yang kedua adalah persekutuan, yang ketiga adalah intuisi atau kesaksian batinnya. Intuisi. Saudara, nah jadi hati nurani itu bagian dari roh kita. Nah, ini yang dilakukan oleh setan. Setan itu berusaha untuk mencemarkan hati nurani kita. Dia berusaha untuk merusak hidup kita atau mensabotase hidup kita dengan cara mencemarkan hati nurani kita. Makanya banyak orang Kristen, banyak orang percaya itu jadi frustasi. Mereka bilang, Pak, aku ini sudah baca Alkitab, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah ikut CG, tapi kenapa hidupku itu kok gak bertumbuh-bertumbuh ya? Kenapa kok hidupku ini kok gak ngalami terobosan? Kenapa ada banyak orang sudah melakukan disiplin beribadah, ke gereja, bahkan mungkin baca Alkitab, berdoa, terlibat pelayanan, tapi kenapa kehidupan rohaninya atau kehidupan rohnya nggak ngalami pertumbuhan? Ternyata tanpa disadari, setan itu mencemarkan hati nuraninya. Dan karena hati nuraninya itu tercemar, setan berhasil mencemarkan hati nuraninya, setan berhasil merusak kehidupan rohani kita atau mensabotase kehidupan kita. Nah, itu sebabnya dengan cepat saya akan bagikan 4 poin mengapa hati nurani itu penting. Yang pertama, catat baik-baik. Hati nurani itu kenapa penting sekali? Karena hati nurani itu menolong kita untuk melepaskan kasih. Katakan menolong kita untuk melepaskan kasih. Coba ya, mari kita baca satu ayat ini. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Katakan kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu katakan kasih Tuhan itu telah dicurahkan dalam hati kita. Oleh roh yang diberikan yang tinggal di dalam diri kita. Katakan amin. Jadi kalau Anda itu lahir baru dan ada Roh Kudus dalam dirimu, itu berarti kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati Anda. Ada amin.
Saya bacakan terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita, sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukannya itu dengan perantaraan roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Jadi di titik ini, kasih Tuhan itu sudah atau akan diberikan dalam hati kita. Sudah. Hati kita itu sudah diisi dengan kasih Allah, kata firman Tuhan. Sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya melalui perantaran roh-Nya yang diberikan kepada kita. Jadi benar nggak, saudara, kalau Anda itu misalnya disakiti sama orang, lalu Anda berkata, aku nggak bisa ngampuni. Itu benar nggak? Lalu karena saudara merasa nggak bisa ngampuni, saudara berdoa, Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni. Sebetulnya itu tepat nggak sih? Kalau Anda berkata bahwa Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni, itu berarti Anda itu merasa bahwa Anda nggak punya kasih untuk Anda bisa berikan. Padahal, sebetulnya Anda punya nggak kasih Allah? Anda punya. Selama Roh Kudus ada dalam dirimu, kasih Allah itu, katakan, hati kita itu sudah diisi oleh kasih Allah. Katakan amin. Jadi ternyata, untuk mengampuni, itu bukan bicara tentang mampu atau tidak. Karena apa? Karena kasih Allah sudah ada dalam diri kita. Berarti sebetulnya kita itu mampu melakukannya. Hanya kasih Allah itu mengampuni itu bicara soal keputusan. Bukan bicara soal kemampuan sebetulnya. Sebetulnya kita semua ini punya kemampuan untuk mengasihi. Dari mana kemampuan itu? Hati kita sudah diisi oleh kasih Allah. Kita sudah memiliki kasih Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita ini sekalipun sudah diisi oleh kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita, kenapa kok kita ini gagal mengasihi? Kenapa kok kita ini sering gak bisa ngampuni dan gagal mengasihi? Betul apa enggak? Siapa yang sering gagal mengasihi? Saya juga angkat tangan, saudara. Saya bisa loh gagal mengasihi. Halo, amin. Nah, ternyata penyebabnya itu ini. Coba kita baca sama-sama 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari mana? Kasih yang timbul dari mana? Hati yang suci. Dari hati nurani yang murni. Dan iman yang tulus ikhlas. Saya bacakan terjemahan PIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Saya bacakan ya, Anda dengarkan baik-baik. Tujuan nasihat saya itu adalah supaya orang dapat memiliki hati yang murni dan hati nurani yang suci, serta sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dengan demikian mereka dapat mengasihi sesamanya. Jadi ternyata Alkitab itu katakan, kasih itu timbul dari hati nurani yang murni. Katakan timbul. Timbul itu berarti sesuatu dari dalam muncul keluar. Katakan amin. Nah, dari sini Anda bisa tahu, saudara, kenapa banyak orang Kristen itu gagal hidup dalam kasih. Bukan karena nggak memiliki kasih. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Tapi ternyata kasih itu dilepaskan lewat hati nurani. Ada amin. Kasih itu dilepaskan lebih tepatnya melalui hati nurani yang murni. Masalahnya begitu hati nurani kita itu tercemar, kasih itu nggak bisa muncul. Begitu hati nurani kita ini tercemar, kasih nggak bisa dilepaskan melalui hidup kita. Ada amin. Makanya iblis itu berkonsentrasi untuk mencemparkan hati nurani kita. Supaya apa? Supaya kita nggak lagi bisa hidup dalam kasih. Saudara, supaya kita gagal melepaskan kasih. Makanya kita ini banyak yang struggle, aku nggak bisa ngampuni. Aku nggak bisa berbuat kasih. Karena hati nurani kita sudah tercemar.
saudara. Yang kedua, mengapa kasih hati nurani yang murni itu penting? Yang kedua, karena hati nurani itu akan memperkokoh iman kita. Katakan, memperkokoh iman kita. 1 Timotius 1 ayat 18-19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Menolak, mengabaikan, gitu ya, hati nuraninya. Dan karena itu, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, kandaslah iman mereka. Berapa banyak orang Kristen itu tahu di otaknya Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas. Tapi seringkali tanpa sadar, kita ini gagal mempercayai Tuhan dengan hati kita. Betul atau betul? Otak kita ngomong, Tuhan berkuasa, tapi hati kita nggak betul-betul percaya. Kenapa seringkali kita gagal? Simple kok. Karena ketika hati nurani kita nggak lagi murni atau tercemar, kandaslah iman kita. Saudara, begitu hati nurani kita ini tercemar dan rusak, iman kita itu ikut kandas. Makanya Alkitab katakan, beberapa orang yang menolak hati nurani yang murni, kandaslah iman mereka. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini Anda berkata, Pak, kenapa ya kok imanku tidak bertumbuh? Kenapa ya kok sulit aku ngalami pertumbuhan iman? Jangan-jangan, saudara tidak menjaga hati nurani Anda tetap murni. Makanya Anda nggak bisa bertumbuh. Pastor Fuji, apa sih pentingnya iman? Saya kasih jawaban. Beberapa alasan kenapa iman itu penting. Yang pertama, Alkitab katakan, tanpa iman kita nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Anda nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Iman itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tuhan nggak mau Anda itu skeptis, apatis, ragu-ragu, tawar hati, kecil hati. Tuhan nggak mau. Yang Tuhan mau adalah Anda percaya kepadanya. Iman itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Alasan kedua, dikatakan Ibrani 11 ayat pertama bagian A, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda bisa berharap, Anda bisa bermimpi besar, punya cita-cita yang besar, memimpikan perkara besar. Fondasinya itu bahan dasarnya iman. Tanpa adanya iman, nggak mungkin Anda berharap. Kalau nggak ada iman, Anda nggak mungkin bermimpi besar. Katakan amin. Makanya orang yang nggak punya iman, nggak bermimpi. Tapi orang yang imannya hidup, selalu memimpikan perkara besar. Katakan amin. Bagian B, Ibrani 11 bagian B. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu membuat kita itu bergerak dalam dimensi supranatural. Bukti dari sesuatu yang kita belum lihat. Kita belum lihat, tapi kita ini sudah percaya. Itu membuat kita ini bergerak dalam dimensi supranatural. Ada amin? Barusan ini loh, barusan kebaktian, selesai kebaktian keempat, saya dibarengin sama Pak Jojo tadi. Ada satu orang minta didoakan. Ya udah, karena permintaannya sensitif, minta supaya tambah tinggi, akhirnya kita menepi di satu ruangan, VIP ditemenin sama satu companion. Saya ngomong, oke, saya doakan ya, tapi serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Saya ngomong gitu, alias kalau nggak tumbuh ya bersyukurlah. Saya doakan, tumbuh 1 senti. Pelan gitu, tumbuh 1 senti. Lalu kaki kiri, saya perintahkan tumbuh. Oke, mungkin ya cuma 1 senti aja. Terus saya doakan punggungnya apa. Terus coba saya doakan lagi, coba.
Saya doakan lagi. Saya perintahkan, tumbuh 3 senti, saudara. Luar biasa ini. Saya doakan yang satunya kaki kirinya, 3 senti. Tumbuh. Wah, luar biasa loh, puji Tuhan ya. Udah nambah kurang lebih 4 senti. Habis ini jangan cari saya mau pulang. Saya bukan Tuhan. Tapi itu iman. Karena apa? Sebelum saya tanya, awalnya saya tuh nggak yakin. Tapi saya ngomong gini, tapi kamu percaya kan? Aku percaya karena aku pernah dengar kesaksiannya Pastor Fuji 5 tahun yang lalu. Aku percaya, oke, Tuhan hargai imanmu. Saya juga gunakan iman saya, dia juga beriman. Tumbuh, saudara. Setelah itu, setelah dia berdiri, saya doakan lagi. Coba sekali lagi ya. Waktu saya doakan, tumbuh 2 senti lagi, saudara. Tambah seneng nih. Kakinya tumbuh lagi. Dan kali itu, saudara, saya kaget. Setelah kaki kanannya tumbuh 2 senti, kaki kirinya tumbuh. Tanpa saya perintahkan, kaki kanannya tumbuh lagi 2 senti. Saya cuma ngeliat aja. Saya nggak pakai doa. Kaki kirinya tumbuh lagi 2 senti. Habis itu, tumbuh lagi 2 senti. Kirinya tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Langsung saya deg-degan. Ini kalau nggak berhenti gimana ini? Karena saya nggak perintahkan. Saya cuma pegang, lihat aja, tumbuh sendiri. 2 senti lagi. Oke, stop ya, stop. Coba dicek sampai ada Pak cucunya ngecek. Iya loh, kamu tambah tinggi loh. Itu sudah berapa senti tadi? Lalu dia ngomong, doain lagi ya. Oke, coba lagi. Tumbuh lagi 2 senti. Kaki kirinya tumbuh lagi 2 senti. Ya. Setelah itu, cukup ya. Please doakan saya sekali lagi. Begitu. Saya doakan lagi, tumbuh lagi 2 senti. Setelah itu cukup. Kalau saya doakan terus, nanti gak balance. Ini terjadi barusan. Itu namanya iman. Saya ngomong gini, saya nggak membual loh ya. Saya juga nggak mau pamer, saya manusia biasa. Saya pernah doakan kaki saya sendiri nggak tumbuh kok. Saya juga kepengen lebih tinggi. Saya juga heran. Kan enak kan, tiba-tiba minggu depan saya datang ke sini khotbah lagi, saya sudah setinggi Pastor Philip. Tapi kali ini saya percaya ada iman. Katakan amin. Kaki lebih tumbuh loh, tumbuh lebih tinggi. Sayangnya tadi itu nggak didokumentasi, nggak direkam. Saudara, saya nggak direkam, jadi Anda nggak bisa lihat. Tapi it really happens. Saya pegang aja, saya sudah feeling aja langsung tumbuh, nggak pakai saya perintahkan lagi. Really, it happens, sampai beberapa kali. Itu namanya iman. Iman itu menyenangkan hati Tuhan. Orang kebanyakan skeptik. Itu paling trik. Kakinya digoyang-goyangin. Saudara, memang ada mujizat palsu. Pakai trik. Di zaman Alkitab itu Musa waktu mengubah tongkat jadi ular. Firaun itu juga punya magician. Bisa ngubah tongkat jadi ular, tapi itu kecepatan tangan. Itu magic. Itu sulap. Beda dengan Tuhan. Saudara, iman itu membuat kita bergerak dalam dimensi supranatural. Katakan amin. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Satu ayat lagi. Kenapa kita penting punya iman? Roma 5 ayat 2 dikatakan begini. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia ini. Jadi jalan masuk kepada kasih karunia melalui apa? Iman. Oleh iman itu artinya melalui iman. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terjemahan King James mengatakan, we have access by faith into this grace. Kita ini punya akses into this grace kepada kasih karunia itu melalui iman. Saudara, hidup di akhir zaman ini nggak mudah. Segala sesuatu menjadi tambah sukar. Kita ini membutuhkan kasih karunia. Katakan amin. Nah masalahnya, kalau Anda itu gagal punya iman, Anda akan gagal mendapatkan kasih karunia yang Anda butuhkan. Bagaimana cara setan menggagalkan Anda punya iman? Sederhana.